kita lihat perhitungan tahun nubuatan di sini. Di dalam perhitungan tahun nubuatan, Yeskiel 4 ayat 6 dan Bilangan 13 ayat 34 itu berbeda cara hitungnya ya. Disebutkan demikian, aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi nubuatan 1 hari itu artinya 1 tahun, bukan secara harfiah ya, kita harus bedakan. Demikian juga dalam Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun ya. Ini nubuatan kepada orang Israel tentang apa yang akan terjadi kepada mereka ya. Jadi secara nubuatan 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Nah, kalau begitu, sebagaimana ayat ini dikatakan 10 hari ya. Jadi 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun kita, maka 10 hari di sini sama dengan 10 tahun. Mereka akan mengalami penganiayaan. Dan benar, saudara-saudara, kalau saudara buka di dalam Kamus Britannica ya, tentang penganiayaan yang mereka alami ya, derita, di mana penganiayaan yang paling parah ya selama kekaisaran itu yang orang-orang Kristen alami adalah terjadi pada pemerintahan Diokletian ya, tahun 303 sampai 313 ya. Itu terjadi 10 tahun mereka alami. Dan Diokletian inilah dalam sejarah dialah yang mengeluarkan perintah untuk melenyapkan orang. Dia perintahkan untuk lenyapkan Alkitab di seluruh negeri di bawah pemerintahan dia. Inilah penderitaan yang paling alami, saudara-saudara. Orang-orang Kristen dianiaya, dijadikan makanan binatang buas, dibunuh secara sadis di amfiteater, dan orang-orang Roma waktu itu mereka bergembira, mereka jadikan itu tontonan dan malam hari itu orang-orang Kristen ini dijadikan obor penerang kota saat itu. Baik orang tua sampai kepada anak-anak kecil. Mereka tidak ada belas kasihan. Betul-betul orang-orang Kristen ini dijadikan hiburan. Kalau zaman sekarang mungkin orang di stadium-stadium, kalau saudara pencinta sepak bola nonton Piala Dunia, mereka bergembira melihat gol. Nah, begitulah kegembiraan orang-orang di stadium ketika melihat singa itu memakan orang-orang Kristen ya. Memakan orang-orang yang hanya mau menyembah, memakan orang-orang yang memiliki kitab suci. Dan orang-orang Kristen ini mereka mati dengan sukacita. Mereka sedang menanti pagi yang cerah itu, pengharapan bertemu dengan Yesus. Mereka tidak mengkhianati iman mereka. Itulah yang terjadi. Bahkan yang tidak teraniaya, yang tidak mati syahid ya, yang masih bisa menyelamatkan diri, banyak yang bersembunyi di katakom. Ini adalah tempat-tempat persembunyian di bawah-bawah tanah. Mereka gali, saudara-saudara, hanya untuk supaya mereka dapat beribadah bebas kepada Yesus Kristus. Di gua-gua, di tebing-tebing batu, mereka habiskan waktu hari demi hari, minggu, bulan, tahun, generasi demi generasi untuk menggali rumah-rumah mereka supaya mereka bisa membaca firman, berdoa kepada Yesus, beribadah dengan anak-anak mereka. Mereka hidup tersiksa, tidak bebas seperti manusia biasa. Ribuan tahun mereka berada di sini, orang-orang yang setia kepada Tuhan ya, yang hanya mau menyembah kepada Tuhan. Batu-batu karang ini bagaikan Allah pelindung umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Saudara, Tuhan berjanji juga kepada kita, kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pelindung saudara di masa kesusahan yang sangat sulit. Memang ada yang lain yang punya karunia martir, Tuhan izinkan untuk mati syahid. Tidak masalah, mereka pun tidak takut. Ada ya, Tuhan jaga
Umat Tuhan, baik zaman ini maupun zaman nanti mungkin penganiayaan. Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, ada Tuhan batu karang kita. Tuhan batu gunung kita, pelindung dalam bahaya. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang telah melindungi 7 jemaat ini, melindungi jemaat Smyrna. Untuk mereka tetap hidup, mempertahankan kebenaran. Karena tidak semua harus mati. Nanti siapa yang menjalankan, mengabarkan ini atau mempertahankan kebenaran, ada jemaat Tuhan. Begitu juga perlindungan Tuhan kepada saudara-saudara saat ini. Ada gunung batu kita, tempat saudara mengadu masalah saudara, berlutut kepada Tuhan untuk menyampaikan masalah saudara, permohonan saudara, dan Allah akan menjadi pelindung bagi saudara. Rasakan kuasa Tuhan ini, rasakan kuasa firman ini di zaman ini, saudara-saudara. Bukan saja zaman lalu Tuhan itu ada, zaman sekarang kuasa Tuhan itu tetap ada untuk saudara, pelindung bagi saudara hidup kita. Inilah tempat mereka. Mereka gambar tentang rasul-rasul, tentang Yesus. Ya, mereka hidup di sini bergenerasi dan mereka hanya mau menyembah Tuhan. Ya, ada juga yang memang ketangkap ya, ketahuan tempat persembunyian mereka, tapi iman mereka tidak goyah. Inilah orang-orang Smyrna ini. Ya. Kebanyakan mereka orang-orang miskin, saudara-saudara, orang-orang Smyrna. Ya. Yesus mau gambarkan umat-umat Tuhan itu miskin pun tidak masalah. Karena iman, mereka nggak bisa hidup sama dengan orang duniawi yang dapat mudah mencari nafkah, mencari uang. Kalau orang lain, ya mereka bisa mencari uang kapan saja, mulai hari Minggu sampai hari Sabtu. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan membatasi diri mereka. Oh, hari Sabat, hari yang ke-7, hari Sabtu Tuhan katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan melakukan segala pekerjaanmu, apapun yang ada di rumahmu, berhenti beribadah kepada Tuhan. Sucikan hari Sabat yang suci itu. Orang-orang Smyrna ini mereka tidak bebas untuk bisa berdagang, mungkin berbisnis. Mereka bisa tetap hidup, tapi bukan yang kaya raya secara umum. Mungkin ada 1-2 yang kaya Tuhan percayakan, tapi secara umum mereka miskin. Mungkin saudara-saudara mungkin bukan sangat Islam melarat atau miskin tidak bisa makan, tapi tidak sama dengan orang dunia. Mungkin saudara berpikir, kenapa ya orang yang tidak takut Tuhan, orang dunia itu, kok mereka bisa hidup kaya raya, banyak sekali orang, tapi kita kok tidak seperti mereka? Tidak masalah, saudara-saudara. Itu bukan ukuran surga, bukan ukuran kehendak Tuhan. Ukuran kita adalah berkenan di hadapan Tuhan, setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Kalau Tuhan mau percayakan kekayaan harta, Tuhan akan percayakan. Kalau Tuhan izinkan kita sederhana, mungkin miskin, tidak masalah. Karena kita hanya sementara di dunia. Mau miskin, mau kaya, tetap setia kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, tidak masalah dengan status di dunia ini. Yang penting kita siap menjadi pewaris kerajaan sorga. Ya, orang-orang Smyrna ini teraniaya karena orang Yahudi. Ya. Tapi mereka begitu loyal. Ya, pernah menyumbang 10.000 dinar untuk proyek pemerintah di kota. Ya. Kita mungkin orang-orang biasa, kita hidup. Bukan orang-orang yang pejabat, kaya raya, punya banyak harta di dunia ini, ataupun tenar dan sebagainya. Tetapi kita pun boleh tetap menjadi berkat kepada kota ini, kepada orang lain. Ya, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat kepada orang lain. Inilah jemaat Smyrna itu. Harum baunya. Saudara, kita bisa menjadi harum karena Kristus. Bukan karena pengaruh luar, pandangan dunia, pikiran dunia, filosofi dunia, kepercayaan dunia, atau standar hidup duniawi. Bukan. Tetapi Kristuslah yang membuat kita harum sebagaimana Smyrna. Karena kita takut Tuhan. Karena kita setia kepada Tuhan. Karena kita hanya mau menuruti firman Tuhan. Maka kita jadi Smyrna. Tuhan membuat kita harum. Pedupaan kita. Kita adalah bau-bau harum di pandangan Tuhan. Mari kita kejar bau harum ini yang berkenan kepada Tuhan.
Itu yang Tuhan mau. Saudara, inilah yang dihadapi orang Smyrna. Pertentangan yang mereka hadapi, ya, menderita fitnah, penganiayaan. Setan diperbolehkan menyakiti mereka dan bahkan membunuh mereka. Tapi saudara perhatikan, ya, pertentangan itulah yang membuat mereka dimuliakan. Penganiayaan inilah yang membuat iman mereka dimurnikan, saudara-saudara. Mungkin kita pun mengalami itu. Tapi Tuhan sedang memurnikan hidup saudara untuk kemuliaan Tuhan. Untuk bisa dilayakan berada di surga. Kemudian nasihat Yesus kepada jemaat. Ini ya. Di dalam Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Setia sampai mati. Ini artinya ganda, saudara-saudara. Artinya double, ya. Di sini ada Bapak Agus Ganda, ya. Jadi artinya pun double, ya. Punya banyak makna maksudnya. Secara positif, ya. Ini artinya setia walaupun sampai dibunuh. Waduh, ya. Mati sebagai martir, atau juga setia hingga ajal tiba. Kalau ajal tiba artinya bukan mati karena martir, ya. Yang penting adalah setia hingga nafas terakhir. Tidak jadi soal apa penyebab kematiannya. Kesetiaan tidak ada gunanya kalau tidak sampai ajal. Kalau hanya separuh jalan, maka sia-sia semua, saudara-saudara. Karena hanya bagi yang setia sampai akhir hayatnya, itulah yang akan mendapat mahkota kehidupan dari Kristus. Ini nasihat kepada kita juga semua, ya. Biarlah kita setia sampai mati, ya. Dan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, baik mati karena martir ataupun karena ajal setia, Tuhan katakan, ya. Inilah nasihat untuk saudara dan saya juga saat ini. Jangan takut, hendaklah kamu setia, jangan takut. Dan apa janji Yesus? Bagian yang terakhir, ya. Mari kita lihat janji Yesus di sini. Janji Yesus di sini adalah, catat di sini. Aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Kematian kedua tidak akan berkuasa atas mereka. Ya, di ayat 10 sampai 11. Nanti kita akan lihat. Nah, kapankah mahkota kehidupan akan diterima? Dalam 2 Timotius 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Nah, arti kapan diterima mahkota ini kalau dari terjemahan Worldwide English, ya, disebutkan di sini on the day when he comes back, ya. Jadi jelas mahkota kehidupan ini tidak kita terima pada saat kematian, ya. Karena orang bilang kalau mati langsung ke sorga, itu artinya langsung terima mahkota. Ternyata tidak. Pada waktu dia datang, jadi tidak ada kehidupan di balik kematian. Orang mati istirahat tidur, dia tidak tahu apa-apa. Kita bilang dia tidak menyembah Allah, dia tidur. Dia kembali menjadi debu tanah. Tidak ada jiwa yang keluar dari, ya. Hanya nafas yang Tuhan berikan, nafas, udara, oksigen yang kembali kepada Tuhan pemberi nafas itu. Mati yang mati. Nanti waktu Tuhan datang, on the day when he comes back, pada waktu Yesus datang kedua kali, pada saat itulah mahkota itu diberikan, saudara-saudara, ya. Jadi kita lihat lagi satu ayat, ya, menjelaskan tentang kematian, ya. Manusia belum mendapatkan pahala maupun hukuman pada waktu dia mati. Tetapi semua itu baru akan Yesus berikan pada waktu dia datang kembali. Nah, Wahyu 2 ayat 11
Firman Tuhan berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa karena kematian yang kedua. Jadi kembali diingatkan ya, supaya bertelinga mendengar amaran ini. Saudara dan saya ada telinga, coba pegang, oh ada. Ini untuk saudara dan saya. Bukan untuk dilupakan artinya kalau kita dengar. Ya, bukan untuk tidak dipelajari wahyu ini, tapi untuk didengarkan dan tentu saja dituruti. Artinya kalau hanya dengar saja tapi tidak turut, tak ada gunanya. Saudara ya, mari kita melakukannya. Itulah yang paling bahagia. Kalau saudara baca Wahyu 1 ayat 3, kita harus baca, kemudian kita harus apa? Dengar, dan kita harus lakukan. Itulah kebahagiaan wahyu ini ya. So, jadi janji ini diberikan adalah kepada yang menang ya. Tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Menang dari apa? Saudara-saudara kalau begitu. Menang dari penyiksaan, dari kesulitan hidup yang kita hadapi, pergumulan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah fisik, beban-beban hidup yang begitu kompleks. Saudara, kita harus menang karena kita harus ke surga. Kita adalah warga negara surga. Kita adalah pemenang di dalam Yesus. Dari pengejaran ya, pengejaran karena iman kita kepada Tuhan. Mungkin saudara-saudara dikejar karena saudara sudah bertobat terima Yesus ya, dan keluarga, sahabat tidak setuju dengan saudara-saudara ya. Ini penyiksaan mungkin dari kita. Tapi kita harus menang. Kenapa? Bahkan dihukum mati pun kita harus menang. Amin. Nah, jadi jangan lupa menang. Berarti harus menyelesaikan pertandingan sampai akhir dan tidak gugur di tengah jalan. Inilah arti menang itu. Kristus menjanjikan mereka yang tetap setia dalam masa kesulitan ini, ataupun nanti masa penganiayaan kita akan hadapi, mau atau tidak, sebelum Yesus datang akan ada masa penganiayaan itu. Saudara, saya mau kasih tahu, saudara tidak akan pernah menang waktu itu kalau tidak pernah menang saat ini. Saudara tidak akan berdiri pada kebenaran kalau kita tidak berlatih berdiri pada kebenaran dari perkara-perkara kecil saat ini. Saudara akan gugur. Saat inilah melatih rohani, melatih otot iman kita. Saat inilah pergumulan-pergumulan itu harus dimenangkan bersama dengan Kristus, sehingga kita bisa menang pada ujian akhir nanti ya. Dan kita dijanjikan tidak akan menderita apa-apa pada kematian kedua ya. Ada kematian kedua ya. Apa itu kematian kedua? Kematian apa ini ya? Kalau kematian pertama kita lihat dulu adalah kematian jasmani. Dialami oleh hampir semua orang kecuali beberapa gelintir manusia seperti Henokh dan Elia. Ya, mereka tidak mengalami kematian itu. Tapi kematian pertama ya, sehubungan dengan kematian jasmani untuk pertama kalinya dirasakan oleh Habel. Itulah kematian pertama. Dan ini menjadi bagian hampir semua manusia yang pernah hidup. Nah, kematian kedua adalah kematian total. Kematian kekal selama-lamanya, tidak bangkit lagi. Ya, binasa, habis. Jasmani dan rohani habis seluruhnya. Itulah dialami mereka yang tidak selamat. Mereka dibakar. Dan sebagaimana kita adalah manusia yang fana, yang bisa terbakar, kalau dibakar artinya itulah kematian kekal. Akibatnya kekal, bukan dibakar kekal. Itu pengertian Alkitab. Ya. Karena seringkali orang salah menginterpretasi ayat ini. Ya. Bukan prosesnya kekal dibakar, bukan. Tetapi hasilnya, karena kita bukan makhluk kekal. Kita harus habis, mati, binasa. Itulah sebabnya dibilang binasa. Kalau ada di api terus tidak pernah binasa itu. So, sebagaimana Sodom dan Gomora. Dibilang api kekal yang membakar Sodom. Sampai sekarang nggak ada lagi itu api menyala di Sodom dan Gomora. Sudah jadi apa? Lautan mati, ya.
belerang. Jadi hasilnya kekal, orang-orang yang ada di Sodom Gomora terbakar habis mereka di tempat itu dan mati kekal, ya habis apinya, hasilnya kekal. Itu dia, ya. Inilah kematian kedua. Saudara yang menang saat ini dan menang nanti, kita tidak akan mengalami kematian kekal ini. Kalaupun kita mati pertama karena fisik kita, karena dunia ini sudah berdosa, kita mati. Tetapi kita punya pengharapan, Yesus datang, kita dibangkitkan. Nah, orang yang tidak menang saat ini di dalam Yesus dan sampai mati, dia menang, maka dia akan mengalami kematian ini. Yesus akan membakar orang itu, ya. Pada saat nanti, ya, ada masanya Yesus akan membakar sama-sama semua yang berdosa, setan dan semua pengikutnya. Yesus akan bakar. Nah, di dalam Wahyu 20 ayat 15 dijelaskan begini. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara yang ada malam ini, kita semua sudah tercatat nama kita di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, bukan karena usaha kita. Semua yang telah terima Yesus dan mau hidup menuruti firman Yesus katakan, Yohanes 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, turutilah segala firman. Itulah orang yang apa? Percaya kepada Yesus. Kita ada dalam buku kehidupan itu. Tetap setia, menuruti firman Tuhan. Rajin ikut kelompok pendalaman Alkitab holistik, supaya iman kita dikuatkan. Tetap kita saling mendoakan. Kita terus belajar firman Tuhan, supaya kita berdiri pada kebenaran. Kita tahu mana yang benar dan kita tolak mana yang salah. Ya. Itu umat Tuhan yang setia, suka belajar Alkitab, suka menghidupkan kehidupan Kristus dan bertumbuh rohaninya. Ya. Nah, ini tidak akan mengalami kematian kedua itu. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, jemaat Smyrna ini tidak ada teguran untuk jemaat ini, ya. Hanya pesan agar setia sampai mati. Pesan juga ini untuk saudara, sahabat holistik malam ini. Memang benar, ujian dan aniaya selalu bermanfaat untuk memurnikan iman. Biarlah setia sampai mati. Itu dia. Tuhan Yesus memberkati.